Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Mustaqim dengan NIM 26, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Adapun video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Ibu Dr. Pipi Hasmawati MSI selaku dosen pengampu komunikasi interpersonal. Nah, di sini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal dari tokoh dalam negeri yaitu Muhammad Ridwan atau dikenal dengan nama panggung Wan dan seorang pewawancara bernama Jonathan Liandi atau dikenal dengan nama panggung Emperor. Nah, jadi mari simak apa saja yang saya dapatkan atau saya temukan teori-teori komunikasi interpersonal tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum menganalisis komunikasi interpersonal, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi antara komunikator dan komunikan, di mana di sini komunikator menyampaikan pesan agar pesan tersebut dapat sampai kepada komunikan, sehingga terjadinya timbal balik antara komunikator dan komunikan. Dan itulah pengertian dari komunikasi interpersonal. Gue pernah juga kan bikin kan. Ada dulu The Reign of Emperor. Sama lah maksudnya perjalanan gitu-gitu. Maksudnya kalau kita yang emang menaruh usaha banget di situ. Itu kan pasti kayak berasa wah orang nonton nih film gue. Cuma gimana dari lu sendiri deh gimana perasaannya? Kayak wah banyak banget yang nonton. Kalau gue lebih ke arah ini sih kayak lebih lepas gitu loh. Maksudnya kayak lebih relax. Maksudnya apa ya kayak gue buatnya capek banget kan. Gue kan buat film itu kan gak segampang itu. 10 hari itu gue penuh dengan perjuangan buatnya. Oh 10 hari ya? Iya, gue banyak lah yang kayak rintangan-rintangan yang kayak gue susah banget nih di acting ini gitu. Iya, Terus iya, pas iya. orang nonton suka gue lega. Wis. Ya gue bukan ini bener. sih, gue kayak jumlah penonton tuh cuman kayak ya udah tambahan aja. Lebih Bonus ke lah arah, ya. iya, orang tuh suka aja nonton gue. Jadi gue Hmm. lega gitu, oke ternyata kayak latihan gue tuh gak terbuang sia-sia gitu. Idih, feedbacknya positif. Ya feedbacknya juga positif, cuman ya ada beberapa. Nah, pada bagian ini terdapat percakapan antara Wan dan Emperor, yang di sini terdapat model komunikasi, yaitu model interaktif. Karena di sini Wan dapat menjawab pesan dari komunikatornya yaitu Emperor, dari saling sapa, bertanya, hingga menjawab, sehingga timbulnya feedback antara komunikator dan komunikan. Yang dimana komunikan dapat menerjemahkan pesan agar menimbulkan efek yang diinginkan. Dari semua itu gue penasaran sih Wan. Lu sang juara M1. Pro player lah. Kita kenal Wan tuh dari pro player. Iya. Kok bisa tiba-tiba lu tuh mau bikin film, mau main film tuh apa yang bikin, yang mempertimbangkan dulu lah untuk akhirnya tuh terjun ke dunia film. Karena kan harus acting, harus mulai dari nol lagi ya. Nah, ceritain dong. Alasan pertama gue mau jadi peran Film, utama di film gue iya. itu ya karena waktu itu gue mikirnya kayak ya udah itu gue pengen kasih persembahan buat EVOS. Kebetulan ini kan Oke. emang tawaran dari EVOS gitu kan. Gue merasa kayak EVOS banyak banget nih membantu gue dari awal karir gue sampai sekarang. Jadi kayak gak ada salah dong kalau gue nyumbangin satu film gue buat mereka gitu. Itu alasan pertama gue. Oke. Alasan kedua gue pengen coba cari suasana baru, relasi baru mungkin ya. Pengalaman baru. Kayak gue merasa juga di dunia live stream gue capek gitu loh. Ya mungkin Iya, ya, capeknya kenapa? Gue gak tau capek aja gitu. Kayak rutinitas yang sama terus menerus gitu ya mungkin. Enggak juga, mungkin lu tau gue dari dulu sampai sekarang mungkin komenan gue tuh gak sehat gitu loh. Bisa dibilang Oh bocah Gebinam. enggak bocah Cici gitu. Gebinam. Gue ngerasa kayak komennya emang gak sehat. Dari gue awal terjun di dunia e-sport juga kayak gitu. Mungkin dari dulu kan, dari zaman gue season 4 sampai sekarang gue komenan gue tuh emang gak sehat dari dulu. Oke. Ya mungkin cara gue ngedidik mungkin ya salah gitu loh. Untuk viewers lu Iya. ya. Ya itu, terus alasan ketiga gue suka aja gitu. Ternyata pertama gue kan latihan itu kan acting. Ternyata Iya. seru, asik Asik. asik banget. Oh berarti ada latihannya dulu ya? Ada. Latihannya ada. Khusus buat gue latihan waktu itu. Soalnya kan gue kan baru baru terjun di Jadi dunia kayak ikut acting kelas gitu. gitu Ikut juga. kelas ya. Iya. Ternyata seru. Karena gue orangnya kan imajinasi gitu kan. Iya. Dari dulu kan. Iya. Ya gue orangnya imajinasi. Ternyata tuh syuting juga butuh imajinasi gitu. Pasti. Ya. Nah, pada bagian ini, pada apa yang disampaikan oleh Wan tadi dan apa yang ditanyakan oleh Emperor tadi, dia menanyakan, kok bisa lo itu tiba-tiba mau film dari seorang pro player e-sport?
apa sih yang bikin lo itu tertarik dan motif apa yang mempertimbangkan untuk lo main atau bikin film? Nah, di sini Wan menjawab dengan berbagai alasan mengapa dia bisa beralih bermain film dari ranah e-sport. Nah, di sini adanya kondisi, yaitu kondisi generalis order atau perubahan konsep diri. Karena ada pada perubahan suasana yang berbeda, dan Wan juga harus beradaptasi untuk kondisi yang baru pada suasana yang baru yang ia inginkan. Mungkin kan pasti kita kalau misalnya coba suatu hal yang baru, adalah kesulitan-kesulitannya. Nah, lu gimana tuh? Kayak ada kan pasti problemnya, entah mungkin kayak take ulang-ulang terus atau gimana. Lebih kalau gue kesulitannya di artikulasi. Gue dulu kan emang ngomongnya belibet gitu kan. Iya. Susah banget Bang Jo. Jadi makanya gue kan di film itu kan ngomongnya benar-benar pelan banget. Itu emang gue harus kontrol itu loh. Itu yang gue sulit itu loh. Karena kalau kita kan acting kan, misalnya acting marah, itu kan ada ini kan ngomong gitu macam. Itu susah kan cara ngontrolnya. Iya. Kadang-kadang gue kayak maaf. Jadi gak enak. Kritik Iya. gitu. Gue jadi ke pressure kayak aduh gak enak nih mau pemain lain jadi nungguin gue gitu. Iya. Itu. Terus acting nangis itu paling susah. Oh, nangis susah? Kenapa? Gue mungkin merasa mental gue lagi, mungkin bukan mental gue sih, dari dulu sih mungkin mental gue udah keganggu gitu loh. Sulit banget untuk nangis itu. Tapi kalau dipancing bisa, tapi itu pun sulit gitu loh. Oke. Ya makanya waktu itu kan ada scene nangis itu kan, maksa banget kan muka gue. Ya kalau kita sih ngeliat sih kelihatannya tulus lah. Kan kita ngeliatnya tulus kan nggak tahu kalau yang lu rasain. Mungkin lu ngerasain kayak maksa. Iya, tapi itu ada insto itu. Bukan insto cuy. Apa? Gak tau Air deh, laut. itu kayak cabe deh. Serius. Gitu taruh di, dia bentuknya cair kental itu loh. Tetes di sini nih, harus di sini nih. Itu pas ini. Ngefly cok, pedas sumpah. Itu pedas banget. Tapi tetap emosinya dibawa. Emosi dibawa, iya itu kan harus. Soalnya menurut gua rugi kalau emosi gak kebawa. Nah, pada bagian ini, komunikasi interpersonal itu ada 3 hal yang unik, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Pada poin afeksinya, adanya ketergantungan antara komunikator dan komunikan untuk menginfluencer para viewersnya tersebut agar keduanya antara Wan dan Emperor mendapatkan viewers semakin banyak. Pada poin kontrol, nah terdapat kontrol pada diri Wan seperti cara ia berbicara, seperti apa yang kita lihat. Dia tidak berbicara dengan asal-asalan. Jika dia ditanya, ia menjawab jujur, spontan, dan serius. Jadi seorang komunikator atau Emperor dapat mempercayainya. Dan juga seorang Wan juga menjaga citranya karena ia adalah seorang juara dunia di e-sport divisi Mobile Legends. Sehingga ia harus benar-benar mengkontrol dirinya. Dan poin ketiga yaitu inklusif, yaitu adanya saling memahami antara komunikator dan komunikannya. Seperti apa yang kita lihat tadi, Wan dan Emperor itu saling mempercayai pada percakapan tadi. Dan apa yang harus dibenahi? Ini tanggapan Lesti atau Leslie nih? Tanggapan Iwan. Tanggapan Iwan ya. Gue gak bisa sih gue sih. Kenapa? Kan EVOS gimana pun juga, lu pernah membawa EVOS juara dunia dan for the first time kalau lolos playoff. Gimana lu ngelihatnya itu gimana? Apa yang harus dibenahi sih dari EVOS nih? Gue kaget sih waktu sih. Kaget gue waktu kan kayak dengar EVOS gak masuk playoff. Gue sedih, gue nangis. Gue sampai lu nangis lagi? Gue nangis. Serius gue nangis loh. Gue sampai kayak gak bisa tidur 2 hari. Mikirin hal itu. Gue tuh sekarang karena lu udah jadi aktor tuh udah gak percaya sih dia. Bukan masalah aktor Bang Jo. Gitu loh. Ini kan tim lama aku gitu loh. Oh iya. Mereka dan gak lolos. Gue jujur gue gak bisa tidur 2 hari waktu itu. Sedih banget. Gue sampai sholat. Oh iya. Tapi kok sholat beneran. Gue sholat. Gue sholat. Tapi waktu sholatnya kayak minta rezeki kepada Allah. Bukan sholat gara-gara EVOS kalah. Oh oke. Ya gitu. Tapi gue merasa kayak EVOS sekarang. Yang waktu gak lolos playoff tuh karena mungkin mereka terlalu berat ya. Untuk apa yang membawa nama EVOS itu. Apalagi mereka bukan yang kayak pilar-pilar. Kalau bisa bilang kan dulu kan kayak Gustian. Mereka itu pilarnya kan. Pilarnya. Ya ketika pilarnya dicopot ya mungkin fondasinya roboh gitu loh. Dan gak bisa ngebimbing mereka gitu loh. Mungkin ya dari segi hal mental, pemain. Mungkin mereka jadi lebih ke arah yang kayak kepercayaan mungkin mereka hilang gitu loh. Yeah. Apalagi EVOS tahu sendiri fansnya tuh gue gak tahu sih itu fan asli atau apa, tapi kayak parah banget gitu loh. Kalau kalah dihujat habis-habisan, bikin anak-anak mental. Kalau dulu mungkin ada Gustian, ada Ihsan, bisa ngebangun mental mereka lagi. Iya. Gitu loh. Benar. Gak ada Ihsan sama Gustian jadi gak bisa ngebangun mental mereka.
Makanya bisa hancur. Sama halnya kayak lu ngerasain maksudnya jadi player baru EVOS. Iya. Gimana rasanya kalau misalnya ngebayangin gak ada Eko, gak ada Yurino, Gustian gitu kan. Semuanya kayak lu semua gitu loh. Iya. Yang gak bisa ngontrol itu ya. Gue juga ngerasa kalau bukan pemain baru ya gue aja. Ketika gue mental gue breakdown gak ada mereka. Kayak mereka yang orang gue percaya Isan, Gustian, Mas Eko, Yurino. Gak bisa gitu loh, gak bisa. Apalagi player baru gitu. Ya. Jadi kuncinya itu ya kalau bisa emang harus ada yang ngontrol lah ya. Iya. Harus ada yang ngarahin kayak mentalnya segala macamnya. Itu penting sih. Penting. Ya itu udah salah satu faktor lah untuk bisa menjadikan tim itu kuat. Dan emang bukan kuat dari segi mekanik dan makro doang ya. Tapi dari mental. Dari penting, kan? kekeluargaannya juga gitu kan. Iya, karena serangan sebagai pro player ya pas kalah itu banyak banget kan. Gede banget. Ada aja kayak apa gitu. Apalagi tim gede ya. Kalau tim gede ya pasti pressure lebih gede lagi. Oke, ini last question dari Mazidardi. Setelah film lu keluar 6, ada gak tawaran buat main film lagi? Nah, kan gue belum tanya tadi, ada gak? Bukan tawar sih, gak tahu sih ini tawar atau bukan. Tapi ada sempat yang bilang kayak, lu kalau ditawarin series, lu mau gak? Nah teman-teman, sejauh yang kita saksikan tadi, di sini adanya yaitu teori komunikasi interpersonal, yaitu teori relationship. Di mana teori ini dilandasi dengan adanya keramah tamahan dan santai, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik antara komunikator dan komunikannya. Bila dari awal tadi terdapat canda-candaan yang membuat mereka nyaman dan rileks antara komunikator dan komunikannya, seperti apa yang kita lihat Wan dan Emperor tadi di awal sebelum memulai wawancara atau komunikasinya. Rasa terima kasih mungkin. Ya. Nah, karena lu kemarin kan nangis, lu kata lu gagal. Gagal. Mungkin di sini kayak emosi lu dong. Buat kalian semua, yang pertama, ini selain keluarga gue mungkin ya untuk orang, mungkin untuk orang-orang DC1, fans gue yang selalu support gue, yang selalu nemenin gue dari awal sampai di titik terendah gue, kalian selalu nemenin gue. Maaf guys, gue agak sedih dikit di sini. Ya gue pengen ngomong terima kasih banyak lah ya. Gue nangis lo bener loh coy. Oh iya? Ya gue nangis bener. Gue makasih banyak lah, gue merasa kayak di posisi titik terendah gue pun masih ada yang suka sama gue gitu loh. Gue rasa. Gak apa-apa. Gue ngerasa kayak ya kalau tanpa kalian gue susah lah buat bangkit gitu loh. Gue tanpa kalian gue juga kayak gak mau mencoba sesuatu gitu. Karena dari kalian gue ngerasa gue gak bisa, kalian yang dukung gue pasti kalian pengen ekspektasi yang agak tinggi gitu loh kan ke gue. Jadi gue pengen yang kayak ngewujudin hal itu gitu loh, ngewujudin ekspektasi kalian biarpun gak semuanya mau Bang Jo. Biarpun semuanya gak bisa gue capain gitu loh. Tapi insya Allah gue bakalan selalu melakukan banyak hal biar kalian merasa bangga ke gue gitu loh. Tak hanya itu, timbullah juga self-disclosure atau keterbukaan diri dari Wan karena merasa jiwa yang dekat dengan komunikatornya atau Emperor. Dan di sini Wan juga begitu leluasa berekspresi sehingga berbagi gagasan dengan perasaan yang bebas. Saat Wan berbicara, bukan masalah aktor Bang Jo, tapi ini tim lamaku. Di saat gue tahu, jujur gue nggak bisa tidur, sedih banget sampai 2 hari nggak bisa tidur, dan gue sampai sholat. Nah, di sini Wan sangat mengekspresikan dirinya karena ia benar-benar nyaman berkomunikasi dengan komunikatornya atau Emperor, yang membuat Wan sangat terbuka akan dirinya sehingga tercapainya komunikasi interpersonal yang baik antara mereka berdua atau komunikator dan komunikan. Nah, mungkin ini saja analisis komunikasi interpersonal dari saya. Semoga bisa membawa kemanfaatan bagi kita semua. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya Akbar Mustaqim dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2151A dengan NIM 2110501026. Berpikir, bergerak, berdakwah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.